mau purna, terus habis itu mau ngapain, Bu? Ya nggak tahu, saya lihat Tuhan menakdirkan saya ke jalan yang mana gitu. Belum ada rencana? Belum, saya nggak pernah punya rencana. Nanti ide-idenya saya punya plan, tapi saya tidak berani. Kayak dulu saya udah nyiapin semuanya, tiba-tiba saya jadi menteri. Saya nggak tahu gitu kan, ya jadi udahlah, biar mengalir saja. Ngalir aja. Insya Allah juga tahu saya harus kemana gitu. Meskipun nanti aliran atau flow yang ditentukan oleh Allah ini menuju ke pilkada? Saya nggak tahu, ya nanti kita lihat aja. Yang jelas saya ingin sampaikan dan semua tahu di induk partai saya tidak pernah berani meminta. Karena bagi saya jabatan itu amanah. Itu berat karena di situ ada titipan-titipan rakyat yang dibebankan kepada pundak saya. Nah, karena apakah saya mampu atau enggak? Kalau saya saya bisa seolah-olah saya seperti itu, saya minta seolah-olah saya bisa. Padahal nanti kalau tidak bisa bagaimana saya? Bagaimana saya pertanggungjawaban saya kepada Allah? Makanya tadi saya sampaikan saya tapi saya akan pikirkan apa langkah gitu, apa yang kira-kira saya bisa menyelesaikan itu. Karena tadi memang berat pertanggungjawabannya. Loh bener loh. Ya, itu benar. Tadi ngomong pilkada kan kepala daerah. Dia orang nomor 1 di situ. Ya. Artinya semua yang ada di wilayah wilayah itu adalah pertanggungjawaban orang nomor 1 itu. Itulah yang berat. Jadi makanya kalau saya begitu, saya enggak ada beban. Jadi misalkan saat saya enggak minta di Surabaya, tiba-tiba saya jadi, maka saya tidak punya beban apapun. Sehingga saya menjalankan apa aja. Saya jalan aja, pokoknya saya penuhi apa permintaan warga itu saya penuhi gitu. Apa saya usahakan, saya bukan orang, tidak sempurna, saya tetap manusia. Tapi saya berusaha memenuhi apa yang mereka keinginkan. Contohnya misalkan, ya Bu, anak-anak miskin ini nggak bisa sekolah karena harus bayar seragam. Sekolah gratis, tapi harus buku, tas. Jadi nggak gratis lagi ya. ya? Terus, kalau itu saya bebankan, kalau untuk seluruh anak Surabaya pasti berat. Nah kemudian yang saya lakukan adalah saya memberikan subsidi untuk anak miskin, sepatu, seragam, buku, tas, kadang-kadang kita kasih sepeda gitu. Untuk mereka yang tidak mampu gitu. Nah seperti itu, jadi saya harus mendengar itu. Makanya kalau tadi saya ditanya, Bu, kita ke air bersih 1 gitu. 1 ya, saya bilang. Kita ingat Bu, kita bantu di sini berapa ya? 2 Bu. Jadi bukan saya ke sana mau resmikan. Sebetulnya saya mau mendengarkan apa yang mereka itu masalahkan gitu. Sebenarnya saya mau mendengarkan gitu. Nanti perkara bahwa saya punya niat, saya ingin bantu misalkan tadi kayak irigasi. Mampu saya kayak apa? Ya sudah, yang paling penting adalah bahwa saya mendengar dan saya menggugurkan kewajiban itu dengan kemampuan saya gitu. Ya, tidak bisa semua saya penuhi karena ya tadi saya terkendala masalah kemampuan saya, terkendala masalah uang yang kita miliki, semua ada hambatannya gitu. Tapi bahwa sebagai manusia kita harus berusaha. Ya, keputusan di tangan Allah gitu ya kan. Kalau didengar-dengerin penjelasan Ibu tuh nggak ada yang aneh ya sebenarnya. Tapi kok Ibu bilang saya tuh aneh? Ya aku aneh. Kenapa? Karena ya kalau semua orang pingin gitu ya jadi ini, jadi saya nggak berani pingin itu. Itu maksudnya? Iya, aneh kan? Aku juga heran sama aku sendiri gitu loh. Kok aku nggak kepingin gitu loh. Tapi bahwa kalau sudah ya seperti sekarang, aku nggak tahu loh jadi menteri itu, bener. Aku dipanggil Pak Presiden, tiba-tiba malam saya tanya Pak Pratik, saya ada apa ya Pak? Bapak manggil saya, nggak tahu Mbak Risma, dia bilang itu. Nggak dikasih tahu, berangkatlah aku. Itu kan malam berangkat karena itu COVID, aku nggak ada. Sampai pagi ketemu Pak Presiden, Mbak besok pelantikan apa Bapak? Saya bilang, Mbak Risma besok jadi menteri. Loh,
dulu pernah sampaikan saya nggak mau jadi menteri gitu kan. Terus habis itu, enggak lah itu tempatnya Mbak Risma. Pak, lu kan dulu sudah janji. Enggak lah itu tempatnya Mbak Risma katanya gitu. Udah itu tempatnya Mbak Risma katanya. Yang janji sama ibu bilang ke Pak janji ya jangan jadiin saya menteri gitu. Atau ke Pak Presiden juga, ke Ibu Mega juga. Iya. Loh, ibu terus maunya gimana, Bu? Maunya? Jalan-jalan aja, santai di rumah. Enggak, ya kan enggak tahu. Bukan gitu, aku orangnya nggak bisa diem. Oh, nggak bisa diem justru. Iya. Kan banyak yang bisa dilakukan gitu loh. Maksudnya tidak itu. Ya jadi sama sekali aku nggak tahu. Jadi artinya bahwa tapi itu menjadi tidak beban untuk aku. Bahwa saya tidak pernah meminta jabatan ini yang tadi saya katakan. Jadi saya enteng-enteng aja kalau ngomong juga ceplas-ceplos. Kadang orang ngomong ini apa sih ngomongnya kok kayak gitu kan. Itu tapi ya saya nggak punya beban karena memang saya nggak minta gitu. Jadi nanti kalau apa namanya malaikat minta pertanggungjawaban saya di padang mahsyar ya saya jawab. Nah malaikat dulu aku nggak minta. Kan jawab gitu kan. Ya, tapi bahwa saya berusaha untuk menyelesaikan itu gitu. Tapi kalau ternyata ada misalkan Risma kamu nggak boleh masuk surga karena ada wargamu kelaparan. Loh, saya ngomong dulu saya nggak minta. Dan saya sudah tugaskan kepala dinas. Oh iya di Surabaya itu aku ngomong cari ya sama kepala lurah sama camat sama kepala dinas. Kalau ada warga sampai kelaparan saya bilang gitu. Nanti kalau aku ditanya malaikat aku akan jawab bahwa aku sudah sampaikan kepala dinas, sampaikan camat, sampaikan lurah. Jadi tanya malaikat juga tanya ke mereka tanya gitu. antrian belakang gitu. Iya, iyalah. Saya bilang gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena itu berat, Mas. Makanya ada pepatah bahwa suara rakyat suara Tuhan. Mengerikan kan? Iya. Mengerikan kan? Ditagihnya sama Tuhan, dia menyuarakan rakyat. Kan? Mengerikan kan? Saya juga nggak mau, Bu. Nah, makanya itu, saya bilang itu berat. Oke. Bu, tapi ini harus saya tanyakan. Banyak di luar sana yang memajukan Ibu di Jakarta 1, di Jatim 1. Ibu tidak mau. Tapi kalau misalnya dihadapkan oleh pilihan itu, Ibu pilih yang mana? Saya nggak memilih. Sekali lagi saya nggak berhak untuk memilih. Tapi kalau ditugaskan? Saya percaya kalau misalkan saya saat ditunjuk jadi wali kota Surabaya, itu adalah tangan Tuhan yang menugaskan yang memerintahkan Ibu Ketua Umum untuk memberikan rekom kepada saya. Saya sangat percaya itu. Artinya itu tangan Tuhan. Oke. Ya, melalui Ibu Mega misalkan. Gitu. Kayak gitu. Jadi sama sekali doa Ibu nggak boleh. Apa sih doa Ibu? Doa nggak boleh. Ibu kalau lagi doa apa? Lo tahu ya, besok pengumuman itu yang pertama. Kalau yang kedua semua sudah tahu lah, aku pasti menang. Ya calon sombong. Nggak bukan gitu. Ya, tapi kalau yang pertama itu kan aku nggak tahu. Tapi karena aku ngomong ya lah, saya bilang itu. Yang penting aku sudah suruh kampanye, aku kampanye kan gitu. Teman-teman itu datang. Ini ada satu ini di sini. Datang ke rumahku semua melean. Gara-gara semua melean. Aku doain. tidur. Aku tidur. Aku tidur, tapi aku biasa jam 2 pagi, aku biasa sholat malam. Bangun sholat malam biasa aku sholat. Nah terus nemeni teman-teman lagi lah sampai pagi. Itu tapi apa yang didoain? Apa yang diminta apa? Oh aku saat itu telepon sama guru ngajiku, saya yang udah meninggal beliaunya. Ustadz tolong doain aku nggak jadi ya. Loh katanya. Kok gitu? Loh kok katanya gitu. Kenapa? Aku takut Ustadz. Saya bilang nanti kalau rakyat tuh nggak bisa makan gimana, saya bilang gitu. Iya, tapi Ustadz kok gini Bunda kalau manggil saya Bunda. Kok gini Bunda? Iya Ustadz aku takut gitu. Tapi Allah nakdirkan lain, aku jadi gitu kan. Nah, ya jadi ketika itu tangan Allah lah. Ketika itu apa? Yang dirasakan oleh Ibu nangis, ketakutan. sedih, ketakutan. Takut aku. Oh, gitu ya Bu? Ternyata. Iya. Deep down takut. inside. Iya. Aku sudah sampaikan takut aku. Terus makanya aku di mobilku selalu ada beras, ada minyak, ada gula. Selalu ada itu. Lama-lama tak pikir ini goblok sekali aku. Ya enggak, seberapa mampuku. Aku tiap pagi sholat subuh, selesai aku bagi-bagi itu ke warga yang aku tahu, aku deket tempat sampah. Tapi lama-lama goblok sekali. Aku Surabaya ini kan luas gitu. Berapa orang aku sehari bisa nangani mereka.
terus akhirnya lahirlah permakanan itu, program permakananku itu. Dan itu Jadi dibawa sekarang, sama Ibu sekarang ya, iya. Kemensos juga ya. Jadi itu apa, minimal aku udah nggak dosa lagi kan. Menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kayak gitu. Itu bener. Jadi permakanan itu lahir dari situ, ketakutan. Sekarang kan itu usulan dari bawah lah. Kalau dari bawah mereka nggak ngusulkan kan bukan dosa aku. Ya kan? Ngeri loh Mas. Ternyata Dikira- ya, dikira- nggak semudah itu. Kadang orang banyak bilang, jadi pejabat mah enak gitu. Enggak ya? Nggak ada ya, nggak ada Saya enak-enaknya. nggak tahu ya, bingung saya. Apa ya, saya ngomong enak kenal Ada banyak. dong Bu, punya, ada enaknya dong. punya Kenal kenal banyak. saudara banyak gini Ah, kan. ah, ah. Banyak saudara Ya, di nanti. mana-mana. Kalau Ya, nanti minimal di sini ada yang saat dia sudah masuk surga dia ngomong, "Duh, itu ada Bu Menteri dulu yang bantu aku," gitu kan. Gitu iya, kan, iya, mulai iya, denger, iya, "Oh iya, ya iya. kasihan Risma." Gitu. Kasihan lagi. Kasihan lagi. Oke, Ibu, sebelum mengakhiri dialog kita, saya ada ini sempat pertanyaan cepat aja. Ada 2 pilihan, silakan Ibu pilih salah satunya ya. Kita masuk reality check. Yang pertama, kan Ibu kan kemarin kalau nggak salah sempat masak ya Bu ya? Itu di rumah juga masak kan sih Bu? Di mana ya? Padang. Oh, di Padang, Agam, oke. agam ya, agam. Maaf. Hmm. Masakan itu Iya. ya. Ibu mau memilih jadi juru masak apa juru icip? Juru icip. Lebih juru icip ya. Kalau masak capek ya Bu? Kalau masak itu kepaksa. Sebetulnya aku nggak suka masak. Oh iya. Tapi kan kasihan hai anak-anak waktu itu. tagana. Kasihan kan mereka jam 2 malam. Ha. Mereka masih belum tidur. Karena Masa buat aku sarapan. diem aja. Oh, langsung ke Iya, situ. ya itu Mak. Sebenarnya aku nggak suka masak. Kalau masak kepepet aja, Mak. Nah, kalau ngicipi, suka aku ngicipi. Terus ngomong, nggak enak gitu. Paling gampang ya Bu? Paling gampang. Oke. Yang kedua. Kok banyak kali Oh, nggak ada tanyanya? 3. Banyak Dua ada sekali. satu. Wah, Jadi wali kota atau jadi menteri? jadi wali kota nggak boleh lagi aku. Oh iya, maksudnya lebih pilih ketika sudah merasakan, pilih Oh. jadi wali kota menjadi menteri. Ini Jadi- antara dua-duanya berkesan atau antara dua-duanya berat? Iya, aku senang jadi wali kota. Oh, bisa nih. Tapi kan cuma lokal. Nasional Tahu kan aku lebih bisa enak gitu, menolong orang menolong banyak di situ karena aku tahu real bagaimana masalahnya mereka, ngangkat mereka dari kehidupannya anak-anak dulu yang nggak pernah bayangkan dia bisa jadi pilot, sekarang jadi pilot. Ada? Jadi ada pramugari. Jadi kalau kamu naik pesawat, siapa kamu? Anaknya Bu Risma, itu anakku. Oke. Iya. Nanti aku kalau Jadi pulang mereka nggak pernah bermimpi kan jadi pilot. tiba-tiba Jadi bisa. tiba-tiba jadi pilot, jadi apa namanya pramugari, Oke. jadi kayak gitu. Nah kalau di sini kan nggak bisa, aku punya keterbatasan Oh, dana dan sebagainya. itu yang Kalau di betul. sana kan aku bisa hitung, oh ya duitku segini, aku bisa bantu anak ini, aku bisa ini gitu. Sehingga mereka bisa menggapai mimpinya, mimpi-mimpinya gitu. Oke, oke. Terakhir, Hmm. Jakarta 1 atau Jatim 1? Ini Saya ditunjuk loh. Enggak. Apa Bu? Apa Bu? Jangan dimarahin loh Bu, saya nanya loh Bu. ini nggak adil dijawab. ini kalau pertanyaan kayak Gak gini. dijawab. Ya nggak jawab lah aku. Orang tadi aku ngomong aku nggak pernah mau minta. Oke, ya Kalau udah. sekarang aku ngomong, berarti kan aku minta, aku Oh. kepingin. Nggak boleh dong. Nggak bisa Ya. jebak Bu Risma ya. Nggak bisa Nggak lah. Oh nggak bisa. Oke, kalau gitu. Kalau soal itu nggak bisa. Nggak akan pernah bisa. Udahlah percaya. Karena udah di patri di sini nanti aku enak. Mas, coba lihat. Paling aku hidup di dunia berapa tahun? Saat tua-tua aku, ada yang umur 110 tahun. Ya, Oke, belum kan? Beberapa orang ya. Tapi di sana selamanya nggak iya, balik-balik. iya, iya, Aku iya. nggak mau lah di sana lebih lama, nggak hidupku nggak enak, nggak mau lah, ya, ya kan? Oke, Bener oke. nggak? Bener nggak? Oke lah kalau Iya. begitu. Itu ya cerita tentang Bu Risma. Tri Risma hari ini yang aktivitasnya luar biasa. Bu, kalau gitu doa saya sih Nanti kalau sehat-sehat ya Bu. dia kalau ikut aku terus turun dia 2 kilo nanti. Apa Ini 2 sudah ons? sauna.
Dari tadi aku yang 2 keringetan. ons dia turun nanti. Bu, kalau bisa timbang 2 ya? kilo bisa nggak turun 2 kilo? Saya mau loh kayak gitu. Terima kasih Bu Risma Ya, sudah makasih. berikan kesempatan buat saya Sama-sama. untuk ikut kegiatan Ibu. Sehat-sehat ya Bu. Ya, makasih. Ditunggu kiprahnya dimanapun Ibu berada. Itulah tadi perbincangan di Point of View dengan Ibu Tri Risma hari ini. Saya Jadi Irma pamit. Sampai jumpa. Salam SCTV.